Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin sore. Mungkin sebagai yang mempresentasikan Pak Pandi ini, kemudian nanti sebagai penanggap Ibu Shirley. Mungkin akan dibacakan oleh Pak Randi. Silakan Pak Randi. Oke, terima kasih Pak Nazwar. Mohon bantuannya Bu Shirley untuk share screen. Namanya laptop saya tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nazwar yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri yang sudah lewat ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu, kawan-kawan rekan CGT serta Bapak Said Mulia selaku fasilitator kami. Oke, lanjut Ibu. Ini adalah ruang kolaborasi pemimpin. Ya, kita akan bahas tentang modal utama, 7 aset utama. Kita mulai dari manusia, sosial, agama, budaya, politik, finansial, pengenalan, dan fisik. Yang pertama Bu, boleh? Oke, modal yang pertama adalah modal manusia. Dalam kabupaten kami, menurut secara garis umumnya, garis besar, di sekolah-sekolah itu modal manusianya ada kepala sekolah. Yang kedua adalah guru dan atau tenaga pendidik kami, tenaga kependidikan, masyarakat sekitar sekolah, serta siswa. Lanjut Bu. Untuk kepala sekolah sendiri, kepala sekolah di Fokus Selatan itu sudah memenuhi syarat ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kemudian memiliki penilaian kinerja kepala sekolah yang rata-rata berkategori baik. Lanjut Bu. Guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Fokus Selatan itu sebagian besar sudah berpendidikan S1 atau sarjana, dan ada juga yang beberapa sudah berpendidikan S2 di sekolah kami berempat ya Bapak Ibu, khususnya sebagai sampel. Sebagian besar sudah PNS dan memiliki serdik dan memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta PP tahun 2012 serta sudah mengajar sesuai mata pelajaran yang diambil. Untuk tenaga pendidikan, sebagian besar sudah memenuhi syarat sebagai tenaga pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Lanjut Ibu. Untuk siswa, modal manusia atau potensi yang ada terdapat pada sekolah kami, diantaranya di sekolah kami itu terdapat siswa yang memiliki kecakapan dalam bidang sains, terbukti dengan beberapa siswa yang menjuarai KSN tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Terdapat juga siswa yang memiliki kecakapan di bidang seni dan budaya. Ada yang beberapa siswa yang menjuarai kegiatan FR2SN tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dan juga terdapat siswa yang memiliki kecakapan di bidang olahraga dan bela diri. Ada beberapa siswa yang menjadi juara kegiatan O2SN tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan terdapat juga siswa yang memiliki kecakapan di bidang keagamaan. Saya langsung poin yang lainnya. Terdapat siswa yang memiliki kecakapan di bidang literasi, kecakapan di bidang pramuka, ekskul, dan kecakapan di bidang baris atau paskibra. Lanjut Ibu. Untuk masyarakat di sekitar sekolah, potensi yang ada dari manusianya adalah masyarakat kami itu rata-rata punya mata pencaharian tentang perkebunan dan pertanian, sehingga kecakapannya itu berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Selain itu ada juga yang berhubungan dengan kerajinan, yang mempunyai skill dalam pembuatan batu bata, kerajinan kayu, tukangan, bangunan, bengkel, dan hal itu nanti akan menjadi potensi yang bisa digunakan oleh sekolah dalam bekerja sama dengan sekolah untuk praktek belajar siswa dalam meningkatkan potensi yang ada di dalam masyarakat serta sekolah. Lanjut Ibu. Lanjut yang kedua, yang modal adalah modal sosial yang kami miliki dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Selatan. Sampelnya, yang pertama adalah komite sekolah. Yang kedua, terdapat pengurus perwakilan organisasi kepemudaan di sekitar sekolah. Terdapat pengurus perwakilan organisasi keagamaan di sekitar sekolah.
terdapat pengurus perwakilan organisasi profesi di sekitar sekolah seperti PGRI, IGI, dan juga terdapat pengurus perwakilan organisasi seni bela diri seperti PSHT, kemudian pencak silat, taekwondo, terdapat pengurus lembaga adat di sekitar sekolah. Karena kami di Oku Selatan berbagai macam adat dan suku bangsa. Terdapat tokoh-tokoh suku tertentu di sekitar sekolah. Itu semua menjadi modal sosial kami atau potensi sosial yang dapat membantu sekolah untuk mengembangkan kemajuan sekolah di bidang sosial. Lanjut dulu. Modal sosial. Oke, masih penjelasan. Komunitas sekolah kami sudah memiliki struktur tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Juga terdapat pengurus perwakilan organisasi profesi sekitar sekolah seperti PGRI tadi, IGI, MGMP, MKKS, dan lain-lain. Lanjut. Kalau yang di bidang organisasi kepemudaan, terdapat juga kerjasama dengan Karang Taruna, KNPI, dan lain-lain. Yang selanjutnya terdapat pengurus organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Remaja Muslim, Remaja Masjid, dan sebagainya. Terdapat organisasi perwakilan seni bela diri seperti PSHT, Taekwondo, Tapak Suci, dan lain-lain, serta pengurus lembaga adat seperti Gitar Tunggal, Kuntau, Berjung, dan lain-lain. Lanjut. Serta juga terdapat tokoh-tokoh suku tertentu di sekitar sekolah. Tokoh-tokoh tersebut yang bermanfaat atau bertujuan untuk mempelajari adat dan budaya suku bangsa tersebut, seperti suku Semende, Ranau, Pisam, Dayak, Komering, Aji, serta suku-suku di luar yang juga sudah berbaur seperti Ogan, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, dan Lampung, serta yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu. Lanjut, modal fisik. Sarana dan prasarana di sebagian besar sekolah sudah mempunyai standar sesuai peraturan yang berlaku tentang sarana dan prasarana. Sarananya diantaranya di sekolah-sekolah itu sudah terdapat kursi siswa dan guru, meja siswa dan guru, lemari, rak, sebagainya, itu sampai ke alat-alat kecil seperti kotak P3K, kotak kunci itu sudah lengkap. Prasarana, meskipun tidak semua sekolah, tapi sebagian besar sekolah sudah terdapat ruang kelas yang mencukupi, perpustakaan, labor IPA, ruang kepala sekolah ya, ruang guru, ruang tata usaha, UKS, jamban atau WC, tempat bermain olahraga, lab komputer, jaringan listrik dan air, hingga satpam. Jadi sudah sebagian besar sudah lengkap. Yang lain-lain seperti akses jalan menuju sekolah itu rata-rata sudah baik, karena beberapa di sekolah-sekolah kami itu di pinggir jalan aspal beton. Ya, kemudian sekolahnya sudah pagar keliling. Lanjut. Modal lingkungan alam, Oku Selatan itu sangat terkenal dengan kondisi alamnya yang berbukit serta masih asri, masih hijau. Maka sangat banyak sekali, selain struktur tanahnya itu datar, walaupun kami itu berbukit, tapi beberapa sekolah itu tidak semua sekolah itu berbukit-bukit ya, semuanya sudah datar, hanya sebagian yang tidak rata. Namun positifnya adalah kami lingkungannya sangat hijau, serta terdapat taman-taman asri yang sudah ditanami oleh berbagai jenis bunga. Terdapat pot-pot bunga di berbagai tempat, terdapat tempat pembuangan akhir sampah, terdapat kota sampah pada setiap sudut ledangan, terdapat lahan perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan, serta yang paling terkenal ada objek wisata seperti di gambar saya ini adalah yang terkenal Danau Ranau, serta ada juga gunung, seminung, bukit, sungai yang banyak, air terjun yang masih belum terjamah, serta terdapat berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan yang bisa dijadikan laboratorium alam bagi siswa dan sekolah. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya modal finansial. Dari segi finansial, modal yang pertama adalah pengelolaan dana BOS, karena berasal sumber dana itu rata-rata sekolah dari dana BOS, serta didukung oleh dana-dana lainnya seperti bantuan dari Pemda, bantuan dari komite dan sebagainya.
Kemudian ada juga koperasi sekolah. Kemudian ada juga kantin sekolah, yang kantin sekolah itu selain untuk memenuhi kebutuhan siswa juga dananya bisa untuk biaya operasional sekolah serta budidaya ikan lele. Beberapa sekolah itu mempunyai budidaya ikan lele bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Lanjut. Modal politik. Modal politik kami yang pertama adalah beberapa di antara kami di daerah kami itu ada anggota DPR serta dukungan dari komite sekolah dan dukungan lembaga pemerintah di sekitar sekolah seperti desa, kecamatan, puskesmas dan sebagainya. Hal tersebut dapat membantu kami untuk menyalurkan aspirasi apa-apa yang dibutuhkan oleh sekolah terkait pembangunan dan kemajuan sekolah. Lanjut Bu. Modal agama dan budaya. Terdapat program-program sekolah karena kami itu di Oku Selatan memang ada beberapa macam agama, namun mayoritas adalah Muslim, sehingga untuk bidang keagamaan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin seperti yasinan, sholat zuhur berjamaah, selalu berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, hafalan ayat suci dan sebagainya. Masyarakat sekitar juga masih memegang teguh adat istiadat budaya. Jadi seperti kegiatan rewang atau gotong royong, kemudian juga melakukan aktivitas seni budaya yang masih dilestarikan di dalam masyarakat seperti seni puntal, gitar tunggal, berjung, hahiwang, dan juga masih memegang norma-norma adat dan nilai dalam adat. Masyarakat sekitar juga masih memegang teguh agama. Jadi antara agama dan adat itu masyarakat di Oku Selatan itu saling melengkapi. Jadi tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi justru berkolaborasi sehingga di Oku Selatan itu agama Islam atau agama Muslim karena mayoritas itu masih sangat digunakan dalam acara-acara adat juga. Banyaknya para tokoh agama yang selalu memberikan nasihat-nasihat juga itu sangat kami butuhkan sebagai modal agama dan budaya. Sering kami undang ke sekolah untuk menjadi penceramah dan sebagainya. Lanjut Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan atau modal-modal aset di Oku Selatan yang bisa Bapak Ibu lihat. Di sini ada perpustakaan, ada musola, dan juga ada kegiatan belajar mengajar. Lanjut Ibu, fotonya mungkin. Di sini ada contoh-contoh kegiatan siswa juga. Ini waktu ada foto menang atau juara kompetisi seperti seni tari, tingkat olimpiade tingkat nasional juga, tingkat provinsi juga, serta ada ini masih memegang teguh adat budaya, jadi masih memakai baju adat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Demikian yang bisa kami jelaskan. Nah, ini juga ada kegiatan alam Bapak Ibu ya, ini daerah wisatanya ya Bapak Ibu ya, ini belum bisa lewat. Ini ada danau, juga ada sungai, ada lapangan bermain juga, dan juga ini adalah foto siswa membuat prakarya atau dari bahan-bahan atau barang-barang yang ada di sekitar mereka. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Shirley selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Pak Randi. Terima kasih Pak Randi. Presentasi dari kelompok 3 mengenai pemetaan 7 aset atau modal. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab selama 13 menit. Mungkin ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 1 ini bertanya. Mungkin ini Bu Risna dan Pak Eri dan Pak Sudirman. Silakan bertanya. Bu Risna dulu, silakan Bu Risna. Terima kasih Pak Matazwar. Ya, sama-sama. Ibu Shirley tolong di modal sosial, Bu. Modal sosial. Modal sosial.
Di situ tadi dijelaskan modal sosial. Ya, 1, Ah. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Ah. Jadi di situ tadi modal sosial itu dijelaskan bahwa Karang Taruna. Jadi Karang Taruna di sini di setiap desa. Aku baru tahu kalau ada Karang Taruna di desa. Terus terang karena kalau aku di kota kemarin atau mungkin aku yang ini ya, apa yang kuper mungkin jauh dari apa namanya bermasyarakat mungkin. Jadi aku taunya Karang Taruna itu setelah aku ngajar di desa. Nah, tetapi untuk sekarang di desa kami khususnya itu Karang Taruna itu semakin gimana ya? Kalau dulu awal dari kami datang itu masih banyak yang Karang Taruna itu kan yang bujang gadis itu ya. Iya, ya. Nah, itu kan bujang gadisnya banyak. Kalau sekarang itu sudah menipis kayak gitu, nah mereka sudah pada merantau. Nah, yang aku tanyain, jadi bagaimana cara dijadikan modal sosial seperti itu? Cara mendekatkan Karang Taruna itu menjadi modal sosial bagi kita di sekolah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Saya singkat saja Pak Asmat. Ya. Pendataan identifikasi aset ini kan kalau menurut saya sebenarnya kan inti besarnya adalah pemanfaatannya ya, pemanfaatan dalam hal pengembangan sekolah atau mengembangkan proses pembelajaran. Untuk kelompok 2 pemanfaatan sudah ada semua apa belum gitu Pak Ahmad dan apakah sudah maksimal? Sudah aja lah. Terima kasih. Pemanfaatannya di sekolah Pak Heri ya? Ya, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan sekolah. Pak Sudirman, Baik, terima kasih. Cek suara. Cek. ya, bagus, sip. Ini terima kasih dari penjelasan dari kelompok 3 tadi. Sebelumnya kami dari kelompok 1 karena ada kendala teknis, insya Allah kami kalau masih ada waktu nanti pada koordinator dan teman-teman kami akan presentasi lagi nanti. Ya, nah, baik, kami akan mengomentari kelompok yang paling menarik menurut saya adalah ya karena kalau di Sumatera Selatan itu yang terkenal itu di Oku Selatan ya, di Oku Selatan itu berbukit dan saya sudah pernah ke sana berbelok-belok sangat bukan main ini. Ya. Tangannya. Nah, kalau dihubungkan dengan sekolah kita dengan sumber daya tadi dihubungkan dengan sekolah, apa kira-kira hubungannya? Apakah ini sesuatu yang mendukung sekolah atau tidak? Karena kalau saya lihat seperti Pak Reswanto ya dan Pak Rani juga kalau mau mencari sinyal itu harus naik ke bukit. Nah, sepertinya berarti kan untuk membuka sinyal ke sana itu sepertinya susah untuk kan susah. Oleh karena itu kira-kira menurut kelompok 3 ini apakah modal ini bisa mendukung sekolah? Terima kasih. Modal fisik ya Pak, modal fisik, paling lingkungan ya, modal lingkungan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirman. Oke, itulah kawan-kawan, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan. Pertama dari Bu Risna tadi tentang keberadaan Karang Taruna. Yang kedua dari Pak Heri tentang apakah modal yang sudah ditampilkan ini sudah sesuai dengan pemanfaatan sekolah di tempat kita. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Pak Dirman tentang modal lingkungan yang ada di tempat kita ini apakah sudah membantu keberadaan sekolah kita. Mungkin siapa yang akan menanggapi? Pak Randi, silakan Pak Randi. Halo Pak. Oke. Shirley dulu. Aku yang menanggapi punya Bu Risna. Ya, silakan.
pertanyaan Bu Risna tadi menanyakan tentang Karang Taruna ya. Karang Taruna ya. Apakah ada di maksudnya di desa gitu maksudnya? Ya. Apakah sudah aktif? Bagaimana cara menjadikan sebagai modal sosial keberadaan Karang Taruna itu seperti apa? Alhamdulillah keberadaan Karang Taruna ini sebenarnya sangat membantu. Karena kan Karang Taruna ini tidak hanya ada di kota, misalnya ada di provinsi, di kabupaten ada, turun kecamatan baru ke desa. Karena biasanya kalau di desa Karang Taruna ini karena bisa membantu misalnya kalau ada pembangunan di desa itu mereka ini diminta untuk bergerak membantu menyelesaikan misalnya hal yang seperti itu. Misalnya kalau ada kegiatan adat istiadat juga mereka juga turut membantu. Jadi keberadaan mereka ini sangat penting untuk desa. Selain itu juga akan membantu meningkatkan pemuda-pemuda yang ada di desa itu jadi bisa lebih kreatif, terus mereka juga bisa berorganisasi seperti itu. Kalau di Oku Selatan Karang Taruna ini sangat melonjak sekali ya, sangat aktif. Jadi kegiatan apapun mereka itu selalu berpartisipasi seperti itu. Ya, Pak Sudah, Mas. Bu Sri? Ya, oke. Ya, oke. Mungkin saya tambahkan ini Bu Risna mengenai Karang Taruna ini sepengetahuan kami ya, ini di daerah kami ini cukup aktif dari tiap desa karena ini organisasi salah satu yang menjadi pengurusnya adalah para bujang gadis. Nah, ada modal sosial yang kita bisa manfaatkan, salah satunya karena Karang Taruna ini aktif, jadi sering mereka itu mengadakan lomba-lomba di tingkat desa atau mungkin di tingkat kecamatan. Dan ini sering kita libatkan siswa-siswa kita, misalnya pertandingan poli, ya kan, ada poli cup dan seterusnya. Nah, itu siswa kita ikut sertakan untuk mengikuti lomba-lomba yang Karang Taruna selenggarakan. Mungkin salah satunya itu yang bisa dijadikan sebagai modal sosial kita. Nah, gimana Bu Risna? Kira-kira? Iya Pak, ini aku lagi mikir kalau misalnya nak dimasukin di SD ini kayak mana jadinya. Mikirnya. Yang jelas dalam bentuk kerjasama, misalnya penyuluhan juga jadi ya. Penyuluhan misalnya mereka ada tahu seni tentang adat istiadat atau nyamba ya kan, itu bisa ngajari anak-anak kita juga bisa. Mau diundang, jadi diundang Ya, ke sekolah diundang. kayak gitu. Oh ya. Pelatih atau pembina atau penyuluh, pemateri. Iya karena kalau misal, iya Yuk Sherly. Setahu saya di struktur Karang Taruna itu ada bagian pendidikan. Ya. Soalnya di situ itu pemuda itu kan dikumpul, maupun laki-laki perempuan dikumpul. Nanti mereka ini akan membentuk sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Setahu saya ada dalam struktur Karang Taruna itu untuk masalah pendidikan. Iya. Karena kalau misalnya dilihat dari desa, tapi tidak tahu juga ya. Kalau misalnya di desa kami ini khususnya itu sudah pada keluar daerah, merantau kayak gitu. Nah, jadi agak kalau awal-awal kami datang itu aku juga termasuk kan bujang gadisnya di situ. Jadi termasuk aku Karang Taruna di situ. Tapi kalau sekarang ini sudah ini mereka itu sudah merantau kemana-mana, jadi sudah agak menipis kegiatan mereka itu ya. Terima kasih ya Ibu Sherly sama Selanjutnya pertanyaan dari Pak Heri. Aku Bapak Ya. mau untuk pertanyaannya Pak Dirman tadi aja aku yang nangkep Pak. Oh iya. Silakan. Terima kasih Pak Mat atas kesempatannya. Gini, sebelumnya tadi masalah yang Karang Taruna tadi mungkin Bu Risna lain padang lain belalang ya Bu Risna ya. Mungkin di Oku Timur karena udah maju, jadi pemuda-pemuda ini banyak yang merantau. Kalau di Oku Selatan itu masih sangat banyak Ibu. Di sekolah kami aja kadang sering melibatkan pemuda untuk kerja bakti, gotong royong, bangun sekolah, itu sering kami libatkan. Jadi masih banyak sekali yang pemuda-pemuda di desa kami itu. Mungkin di desa-desa Pak Manazwar juga dan Pak Reswanto itu saya juga sama. Karena di Oku Selatan masih daerah pertanian, perkebunan. Yang masalah Pak Dirman tadi,
juga sama Pak Dirman, lain padang lain belalang. Mungkin di Lombok Timur sinyalnya kuat, fasilitasnya lengkap. Namun kita kan ini berangkat dari potensi, berangkat dari kelebihan, bukan berangkat dari kelemahan, bukan berangkat dari ketiadaan. Mungkin memang tidak semua sekolah sih, beberapa sekolah atau juga beberapa tempat itu sinyalnya susah. Tapi itu kan bukan menjadi hambatan bagi kami di Lombok Selatan untuk maju. Buktinya banyak di antara siswa kami dan guru-guru yang ada di Lombok Selatan itu berkompetisi di bidang tertentu. Bahkan di sekolah kami pun, sekolah saya 2 kali itu langsung sampai ke tingkat nasional FR2SN. Dan padahal kami itu di pelosok ya. Sekolah mana sih? Karena mungkin waktu di Aceh juga kami ini sekolah mana? Kok jauh banget, Kisah Milir itu di mana? Maka dari itu kami memaksimalkan potensi yang lain. Mungkin di bidang internet kami tidak punya fasilitas lengkap sekolah-sekolah yang ada di kota atau Lombok Timur. Tapi kami punya aset lain, yaitu alam. Dan alam inilah yang menjadi tempat kami, guru kami, selain sebagai sumber inspirasi dan juga sebagai kekuatan. Jadi meskipun kami tidak ada sinyal, ya tetap saja kami punya cara bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi itu. Bisa saja belajarnya menggunakan buku, menggunakan media yang offline, ya bisa saja. Jadi tidak harus pakai internet. Dan guru pun juga tidak semuanya berasal dari daerah itu. Seperti saya juga, saya tinggalnya di kota, tapi ngajarnya di pelosok. Jadi saya PP. Jadi ketika saya berada di kota, saya akan mencari informasi-informasi itu untuk saya bawa ke desa itu. Jadi tidak ada hambatan bagi kami guru. Jadi kalau kita berangkat dari kekuatan seperti halnya yang sudah kita pelajari dalam modul 1.2, 1.4 itu tentang 1.3 ya, tentang IA ya, pendekatan IA, yaitu berangkat dari kekuatan. Saya yakin itu menjadi modal kami. Jadi fisik mungkin modal fisik, menurutnya jalan berliku-liku kok susah ya. Tetapi walaupun berliku-liku, hampir 80% jalan di tempat kami itu, di kabupaten kami itu aspalnya bagus, tidak ada lubang-lubang. Betul nggak Bu Serli dan Pak Mat? Ya, ada lubang sedikit ini cerita beneran ini. Ada lubang sedikit malam ini hari ini saya ya berangkat ke sekolah ya, ada lubang ini. Besok pagi udah hilang lubang itu. Alat berat selalu siap. Jangan dibandingkan kabupaten lain ya. Betul. Nah, kami bisa jamin itu Pak. Kalau Bapak ke selatan, ke daerah saya itu, walaupun saya di pelosok, jalannya bagus. Karena apa? Itu dari pemimpinnya. Pemimpin kami yang sekarang itu alat berat selalu standby di daerah-daerah yang biasanya sering dilalui oleh alat berat. Seperti sekarang lagi pembangunan bendungan di Jadi Haji yang nantinya juga bakal dijawab di wisata. Jadi di sana saya berangkat ini lubang ini pagi ini, malamnya mereka langsung kerjakan, besok pagi udah hilang, udah kata lagi. Ya, oke, terima kasih tanggapan saya untuk dari Pak Dirman. Saya kembalikan Pak Bushel. Terima kasih. Terima kasih Pak Randy. Mungkin tambahan sedikit dari pertanyaan Pak Dirman. Jadi kalau terkait dengan modal lingkungan atau alam, kondisi yang berbukit-bukit, bergunung, banyak sungai dan seterusnya, ini justru sangat menguntungkan dari sekolah, karena salah satunya adalah sangat kayanya ilmu pengetahuan alam, ya, artinya laboratorium alam sangat kaya. Jadi semuanya, jadi anak-anak tuh bisa diajak belajar di alam, ya. Misalnya IPS, kita belajar sungai, belajar gunung, belajar air terjun dan seterusnya sudah tersedia di alam tanpa harus dibahas di kelas ya. Jadi bisa dilakukan di lapangan. Jadi mungkin modal lingkungan atau alam ini sangat kaya di tempat kami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan mungkin Pak Dirman gimana kira-kira tanggap? Cukup jelas bagaimana? Ya, berarti sudah bisa ditangkap.
Coba dimasukkan ini, sudah dimasukkan belum tadi modal lingkungannya itu yang Danau Ranau itu, karena menarik. Ya, sudah. Di Sumatera Utara ada Danau Toba, di Sumatera Selatan itu ada Danau Ranau, itulah yang Iya, Sudah, Pak. berbelajar. Mungkin pertanyaan dari Pak Heri, mungkin pertanyaan terakhir, apakah pemanfaatan modal yang sudah dibuat ini sudah dimanfaatkan pihak sekolah? Mungkin ini Pak Heri, kami sampaikan bahwa kami susun ini berdasarkan kenyataan yang sudah dilakukan di lapangan di sekolah. Misalnya ada beberapa poin, misalnya yang modal politik tadi, ya, ada anggota dewan yang sudah membantu sekolah, salah satunya misalnya mengusulkan atau membangun pagar di sekolah. Dan ini sudah banyak. Kemudian dari dukungan provinsi sekolah juga sudah banyak membantu sekolah-sekolah kita yang ada di sekolah. Kemudian masalah finansial, ya, masalah yang budaya ikan lele ini tadi ada satu sekolah yang belum semuanya, ada 1-2 sekolah sudah melakukannya, dan modalnya itu dari patungan para dewan guru, dan yang melaksanakan itu dewan guru juga, jadi tunjuk koordinatornya, kemudian yang yang mengolah, memberi pakan dan seterusnya dewan guru juga. Ya, nanti keuntungannya dibagi, ya, ada presentasinya, ada untuk guru, ada untuk pengurus, ada untuk sekolah. Dan ini sudah mulai berjalan karena lele itu kan 3 bulan sekali dia sudah bisa panen. Mungkin salah satu itu yang sudah Ya, berjalan, Pak Heri, sudah dimanfaatkan sekolah. Terima kasih Pak, cukup. Iya. Dan mengingat waktu kayaknya sudah cukup juga Pak. Waktunya sudah habis, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kami dari Pak Randi, Pak Reswanto, dan kami sendiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, Bapak dan Ibu, memang dari ke-7 aset itu ada yang kuat, ada yang lemah, gitu ya. Misalnya seperti tadi alam. Kalau di kota itu ya alamnya mungkin agak lemah, ya. Kenapa? Pemandangan, hutan itu mungkin tidak ada. Jaringan internet bagus. Nah, listrik nggak pernah padam karena ada genset, gitu ya. Tapi di daerah lain mungkin alamnya bagus, dukungan alam tinggi, namun listrik seperti lampu disko, hidup 1 jam, mati 2 jam, hidup 1 jam, mati 2 jam. Itu di tempat kita juga ada. Nah, sinyal harus naik tower dulu, manjat pohon pisang, pohon mangga, baru dapat sinyal. Kalau di bawah nggak dapat. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang memang terjadi masih di tempat kita, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, mungkin mana yang mendukung, itu yang kita tonjolkan. Kemudian dukungan dari Karang Taruna ini menarik ini, Pak. Coba kita lihat beberapa tahun terakhir ini organisasi kepemudaan yang dulu dicap dengan preman, ya. Seperti Pemuda Pancasila itu kan sudah ada, Pak, divisi mahasiswanya. Nah, kalau kita amati mereka juga kalau di daerah kita ini ada beberapa OKP itu melakukan perlombaan terhadap peserta didik, Pak. Lomba cerdas cermat, dana mereka cari, lalu mereka siapkan fasilitasnya. Nah, mereka bisa kita manfaatkan juga, bisa kita ajak ke sekolah. Yang dulu mereka ditakuti, sekarang sudah bersahabat dengan sekolah. Karena memang kalau dulu kan fisik, ya, kalau sekarang kan sudah mulai teknologi dengan pemikiran. Nah, ini mungkin Karang Taruna juga begitu, ya. Mungkin anak-anak SD manfaatnya apa? Ya boleh, misalnya anak itu diajak kunjungan ke pabrik tahu, misalnya pabrik tempe, pembuatan keripik, dan sebagainya. Atau kolam ikan, macam-macam. Sehingga pemikiran anak itu tidak hanya terbatas pada pembelajaran di sekolah saja, begitu ya. Tetapi ada refleksi dari pembelajaran itu. Nah, Bapak dan Ibu, terutama yang SMP, Pak. SMP itu kan
ada beberapa kalau di sini itu kemarin dilatih membuat pot bunga, Pak. Bagaimana membuat pot bunga, menyambung mangga misalnya. Sehingga tujuannya apa? Ketika dia misalnya nanti tidak bisa melanjut sekolah, ya, dia sudah bisa hidup dengan keterampilannya tadi. Nah, itu ada yang dilatih oleh LSM, ada yang dilatih oleh kepemudaan tadi atau Karang Taruna tadi dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita kita tarik, Pak, ke sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta didik kita dan sekolah kita. Ya, terlepas kalau ada misalnya, ini preman ini nggak juga. Sekarang mereka sudah ada yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dari kelompok 3 tadi memang sudah tercakup di dalam, ya. Hanya saja mungkin perlu ditabulasi, Pak. Kelas misalnya, kelas cukup. Misalnya kan rombelnya berapa? Kalau rombelnya misalnya 10, kelasnya 10. Nah, itu kan masih minimum itu, ya. Bagaimana perpustakaan? Nah, itu kan ada keterkaitan itu. Kalau rombelnya 10, misalnya 360 orang, kamar mandinya gimana? Itu kan ada perbandingan. Nah, itu nanti untuk selanjutnya. Tetapi untuk kita di sini sebagai penilaian dan itu saya tidak terlalu fokus sekali ke sana. Yang penting 7 poin itu sudah ada, cukuplah itu. Begitu kira-kira Bapak Ibu, ya. Tetapi nanti ke depannya ketika Bapak dan Ibu melakukan analisis itu, silakan itu dikaitkan dengan kelayakan dan pemanfaatan dengan peserta didik.